Selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami dan lindungilah kami sewaktu belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk Clara yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak akan absen terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ilona lagi sakit Pak, terus Onael tidak ada keterangan. Baik, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Materinya IPA tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Nah, kalau minggu lalu pada pembelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi sama bagaimana begitu juga dengan hewan memiliki ciri-ciri dan juga cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui media pembelajaran berupa video tentang adaptasi, peserta didik mampu memahami dan menganalisis cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. Lalu dengan diberikan materi ajar melalui PowerPoint tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan dan mengamati cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, peserta didik mampu membuat tabel penyesuaian diri dengan benar. Nah, berikut ada video di mana ada beberapa hewan yang sedang makan dan juga menyesuaikan diri. Diperhatikan baik-baik videonya, nanti anak-anak menjawab soal yang ada di samping. Elang makan ular. Cabik-cabik lalu memakannya. Setelah menonton dan menyimak video tersebut, kita lihat di sini ada pertanyaan, apa ciri-ciri yang dimiliki beberapa hewan yang ada dalam video tersebut? Lalu yang keduanya, bagaimana cara hewan-hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan? Elang memiliki paruh yang tajam, kuku yang kuat dan tajam. Ayam mempunyai paruh yang tajam, bulu yang tebal. Gajah memiliki belalai yang panjang, memiliki gading, dan memiliki kuping yang lebar. Landak memiliki duri, bentuk tubuh cenderung bulat dan tidak begitu lincah dalam bergerak. Terima kasih. Ya, yang kedua, soal nomor 2, bagaimana cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan? Elang menggunakan paruh yang tajam untuk mencabik mangsanya. Ayam menggunakan paruhnya untuk melindungi diri. Gajah memiliki telinga yang lebar untuk menjaga suhu tubuhnya. Hina memiliki gigi yang tajam untuk memangsa. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan materi berikut. Pengertian adaptasi. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari adaptasi hewan, jadi ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan akan air dan juga makanan. Lalu mengatasi kondisi lingkungan tertentu, misalnya di kondisi yang panas, kondisi hujan, cuaca ekstrim, dingin. Lalu yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, jenis-jenis adaptasi hewan. Jadi adaptasi hewan ini dibagi lagi beberapa jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama kita lihat hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan jenis makanannya. Jadi contoh struktur gigi hewan yang berbeda-beda.
Berdasarkan bentuk giginya, hewan dikelompokkan menjadi karnivor. Nah, ini ada yang tahu karnivor artinya apa? Masih ingat? Pemakan daging. Ya, benar. Terima kasih. Karnivor adalah pemakan daging. Memiliki susunan gigi terdiri atas gigi taring dan geraham. Contohnya seperti singa, buaya, kucing, dan lain-lain. Nah, lanjut. Ada herbivore. Herbivore, kira-kira apa artinya herbivore? Hewan pemakan tumbuhan. Ya, betul. Herbivore ini hewan pemakan tumbuhan. Memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh sapi, kuda, dan kambing itu pemakan rumput. Yang ketiga adalah omnivore. Omnivore artinya ada yang masih ingat? Pemakan segalanya. Ya, pemakan segala. Memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri, taring, dan geraham. Contoh seperti kera dan tikus. Yang kedua adalah adaptasi morfologi pada kaki burung. Dibagi lagi dalam beberapa jenis hewan. Yang pertama bebek. Bentuk kaki bebek mempunyai selaput renang di antara jari kakinya. Berfungsi untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Nah, seperti contoh pada gambar di sampingnya. Lalu burung pipit, bentuk kaki burung pipit mempunyai jari-jari panjang dan terletak dalam bidang datar. Berfungsi untuk hinggap di ranting pohon. Yang ketiga adalah ayam. Bentuk kaki ayam panjang dan tegak, berfungsi untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Lalu elang. Bentuk kaki burung elang pendek dan bercakar, tajam, berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Lalu berikut adalah kakatua dan pelatu. Bentuk kaki burung kakatua dan pelatu mempunyai 2 buah jari mengarah ke depan dan 2 jari mengarah ke belakang. Berfungsi untuk memanjat. Adaptasi morfologi pada paru burung. Yang pertama kita lihat itik. Bentuk paru itik seperti sudut dan pangkal bergerigi yang berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jenis makanan itik adalah ikan dan cacing. Lalu ada elang. Bentuk paru elang tajam, kuat, dan runcing dan agak bengkok. Berfungsi untuk mengoyak makanan seperti daging. Jenis makanan elang adalah ular, ayam, dan kelinci. Lalu burung pipit. Bentuk paru burung pipit pendek, tebal, dan runcing. Berfungsi untuk memecah biji-bijian seperti padi. Lalu burung pelatuk. Bentuk paru burung pelatuk runcing dan agak panjang yang berfungsi untuk memahat kayu, pohon, dan menangkap makanan yaitu serangga. Burung pelikan, bentuk paru burung pelikan ini panjang dan berkantong besar pada bagian bawah. Berfungsi untuk menyimpan makanannya yaitu ikan. Lalu ada ayam, bentuk paru ayam pendek, tebal, dan runcing untuk mematuk makanan seperti biji-bijian dan cacing. Kita lihat adaptasi morfologi pada mulut serangga. Jadi, serangga juga memiliki mulut yang bermacam-macam. Yang pertama kupu-kupu. Bentuk mulut kupu-kupu berupa alat pengisap. Berfungsi untuk mengisap madu atau nektar pada bunga. Lalu ada nyamuk. Bentuk mulut nyamuk berupa tabung panjang dan runcing sebagai alat penusuk dan pengisap. Berfungsi untuk mengisap makanan berupa darah manusia atau hewan dari kulit mangsa. Lalu ada jangkrik. Bentuk mulut jangkrik mempunyai gigi-gigi yang kecil. Berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan berupa daun. Lalu lalat rumah mempunyai bentuk mulut berupa alat penyerap yang mirip spons. Jadi berfungsi untuk menyerap makanan terutama yang berupa cairan. Ada unta memiliki punuk yang berisi cairan sebagai cadangan energi. Lalu cicak dan tokek memiliki perekat pada telapak kaki untuk merayap. Bunglon memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh. Contohnya sebagai berikut. Jadi, yang pertama, hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa terhadap tumbuhan yang dimakan. Lalu yang kedua, ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Lalu kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku hewan yang membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh untuk mencari mangsa. Yang pertama kita lihat bunglon, melakukan penyamaran, mengubah warna tubuh sesuai lingkungan yang
disebut kamuflase. Lalu beruang kutub melakukan hibernasi pada musim dingin. Yang ketiga ada cicak, memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya yang disebut autotomi. Yang keempat, cumi-cumi menyemprotkan cairan hitam untuk melarikan diri dari pemangsa. Lalu kupu-kupu melakukan mimikri sehingga terlihat lebih buas. Mimikri artinya meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perhatikan gambar berikut. Di gambar tersebut ada dua gambar ya. Ada tupai dan juga sebelahnya ada beruang. Nah, kedua hewan tersebut mampu beradaptasi dengan cara melakukan hibernasi. Apa yang dimaksud dengan hibernasi? Keadaan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Yang nomor duanya, bagaimana cara kedua hewan tersebut melakukan hibernasi? Tupai melakukan hibernasi dengan cara mendaur ulang nutrisi di tubuh mereka. Beruang melakukan hibernasi dengan cara suhu tubuh beruang menurun. Yang berikut, apa tujuan kedua hewan melakukan hibernasi? Saya bisa menjawab. Kedua hewan tersebut melakukan hibernasi untuk menghemat pengeluaran energi pada tubuh mereka. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tuliskan habitat kedua hewan tersebut. Yang pertama, habitat unta di gurun pasir. Dan yang kedua, habitat penguin di daerah dingin atau di Antartika. Bagaimana cara kedua hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya? Yang pertama, 4 cara unta beradaptasi. Yang pertama, memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu yang berterbangan. Yang kedua, 4 cara penguin beradaptasi. Yang pertama, bentuk tubuh streamline yang memudahkan gerakan di air. Di sini ada satu soal hot. Nah, kita lihat tadi, gambar yang pertama adalah beruang kutub. Lalu gambar yang kedua adalah beruang madu. Lalu di mana habitat mereka? Nah, habitat beruang kutub itu ada di daerah kutub, sedangkan beruang madu habitatnya adalah hutan tropis. Beruang kutub memiliki lapisan lemak dan bulu yang tebal dan melakukan hibernasi untuk mengurangi energi saat musim dingin. Sedangkan beruang madu memiliki bulu yang cenderung pendek. Jadi, setelah anak-anak menyimak penjelasan Bapak tadi tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan dan juga kita telah berdiskusi bersama. Nah, untuk lebih menguatkan anak-anak agar bisa memahami materi yang kita pelajari, maka perhatikan video berikut. Setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Jadi dapat disimpulkan, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari adaptasi hewan adalah memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi lingkungan dan mengatasi kondisi lingkungan dan melindungi diri dari pemangsa. Setelah pembelajaran ini nanti anak-anak mengerjakan LKPD. LKPD telah Bapak kirim di WA Group. Nah, salah satunya ini tugas praktik. Nah, setelah mengerjakan LKPD, nanti jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dalam bentuk Google Form. Link Google Form-nya juga Bapak telah share ke WA Group. Nah, itu tadi pembelajaran kita dan juga tugas-tugas yang nanti anak-anak kerjakan. Semoga yang telah kita pelajari hari ini dapat dipahami anak-anak dan juga bisa menjadi acuan untuk materi pelajaran kita selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita menutup dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami dan lindungilah kami sewaktu selesai belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih.